Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Mas Rino dengan NIM 2024 081012. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya. Ya, di sini saya membuat aplikasi tentang tugas akhir untuk sistem informasi UPJ. Dimulai dari kebutuhan fungsional dulu. Ya, di sini kita punya use case diagramnya. Nah, di dalam use case diagram ini terdiri dari 5 aktor, yaitu mahasiswa, dosen PA, dosen pembimbing, dosen penguji, dan koordinator TA. Lalu juga ada 3 use case, yaitu kelola proposal, kelola bimbingan, dan kelola sidang. Saya akan menjelaskan singkat, yaitu untuk yang pertama, use case yaitu kelola proposal. Ini adalah tahap awal administrasi pada bagian ini. Sistem memfasilitasi proses pendaftaran judul dan pengajuan rencana penelitian. Fokus utamanya adalah pengumpulan berkas persyaratan, pengecekan kelayakan topik, hingga persetujuan proposal agar bisa dilanjutkan menjadi skripsi atau tugas akhir. Lalu untuk yang kedua, kelola bimbingan, ini adalah tahap monitoring progress. Sistem berfungsi sebagai buku kontrol digital yang merekam seluruh riwayat konsultasi. Di sini terjadi pencatatan tanggal pertemuan, diskusi materi per bab, pemberian catatan revisi, serta validasi kemajuan penulisan. Lalu yang ketiga adalah evaluasi sidang. Ini adalah tahap evaluasi akhir. Bagian ini menangani teknis pelaksanaan ujian tugas akhir. Fitur ini mencakup penentuan jadwal dan ruangan sidang, pembuatan berita acara, hingga input penilaian akhir untuk menentukan apakah statusnya lulus, perlu direvisi ulang, atau tidak lulus. Baik, lanjut. Di sini ada deskripsi use case. Yang di situ yang pertama ada kelola proposal. Di sini ada tiga aktor yaitu mahasiswa, dosen PA, dan koordinator TA yang terlibat. Lalu untuk triggernya sendiri, mahasiswa ingin mendaftar atau mengajukan tugas akhir. Untuk prekondisinya yaitu yang pertama ada mahasiswa sudah login, lalu yang kedua data akademik mahasiswa seperti SKS dan JSDP telah tersimpan di sistem. Lalu untuk post conditionnya, di sini data pengajuan TA tersimpan status pengajuan, yaitu menunggu persetujuan dosen PA atau menunggu verifikasi koordinator TA. Untuk sukses skenario-nya di sini, itu yang pertama aktor yang di sini mahasiswa membuka menu pengajuan TA, lalu sistem akan menampilkan form pengajuan TA. Lalu yang kedua, mahasiswa mengisi data pengajuan TA. Di sini sistem tidak melakukan apa-apa. Lalu yang ketiga, mahasiswa mengunggah file proposal. Em, Sistem akan memeriksanya, format dan ukuran file proposal. Lalu yang keempat, mahasiswa menekan tombol kirim pengajuan. Lalu sistem akan melakukan validasi syarat akademik SKS, seperti SKS dan JSDP. Lalu di sini sistem akan melanjutkan lagi jika syarat terpenuhi, menyimpan data pengajuan TA dan lalu mengubah status pengajuan menjadi menunggu persetujuan dosen PA. Dosen PA membuka menu persetujuan pengajuan TA, menampilkan daftar pengajuan TA, mahasiswa membimbingannya. Lalu di sini eh, dosen PA memilih salah satu pengajuan dan menekan setuju atau tolak. Nah, lalu di sini sistem akan menyimpan keputusan dosen PA. Lalu sistem juga jika disetujui dosen PA, sistem akan mengirim pengajuan ke koordinator TA dan mengubah status menjadi menunggu verifikasi koordinator TA. Lalu di sini tugas koordinator TA membuka daftar pengajuan TA. Lalu sistem akan menampilkan pengajuan yang sudah disetujui PA, dosen PA, sorry. Lalu yang ke-11, koordinator TA memverifikasi pengajuan, terima atau tolak. Menyimpan hasil verifikasi, mengubah status sesuai keputusan. Lalu sistem akan mengirim notifikasi ke mahasiswa dan pihak terkait seperti dosen PA atau dosen pembimbing. Di sini ada alternatif flows-nya. Jika validasi syarat akademik tidak terpenuhi, sistem menolak pengajuan dan menampilkan alasan, misal SKS-nya kurang dari 120, seperti itu. Jika dosen PA menolak, pengajuan sistem mengubah status menjadi ditolak PA dan mengirim notifikasi ke mahasiswa. Jika koordinator TA menolak, pengajuan status menjadi ditolak koordinator, mahasiswa dapat mengajukan ulang dengan revisi topik atau proposal. Lalu yang keempat di sini mahasiswa opsional menggunakan konsultasi AI Assistant yang sudah disediakan sebelum mengisi data pengajuan. Minta saran topik seperti referensi atau dan sebagainya. Lalu yang kedua, di sini ada deskripsi use case untuk kelola bimbingan. Aktor yang terlibat adalah mahasiswa dan dosen pembimbing. Triggernya mahasiswa atau dosen pembimbing ingin mencatat atau memperbarui progres bimbingan TA. Prekondisinya mahasiswa dan dosen pembimbing sudah login. Lalu pengajuan TA mahasiswa sudah disetujui dan memiliki dosen pembimbing. Lalu post conditionnya catatan pembimbingan tersimpan
seperti tanggal, topik, catatan dosen, status. Lalu jumlah bimbingan terupdate. Nah, di sini jumlah bimbingannya yang harus dilakukan adalah minimal 8 kali. Untuk sukses skenarionya, yang pertama di sini mahasiswa membuka menu, lalu mahasiswa akan membuat permohonan bimbingan baru. Lalu dosen pembimbing di sini akan membuka daftar bimbingan. Lalu dosen pembimbing memilih permohonan dan mengisi catatan bimbingan. Nah, lalu di sini sistem akan mengupdate jumlah bimbingan yang sudah dilakukan mahasiswa. Nah, lalu di sini aktornya akan melakukan mahasiswa seperti mahasiswa akan melihat progres bimbingannya. Lalu untuk alternatif flow-nya di sini yang pertama dosen pembimbing dapat mengubah status bimbingan menjadi perlu revisi sehingga mahasiswa harus mengunggah revisi baru. Nah, lalu yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan AI Assistant untuk memperbaiki draft, bab, atau kalimat sebelumnya mengunggah ke sistem dan melakukan bimbingan. Lalu yang ketiga di sini jika koneksi gagal saat menyimpan catatan, sistem akan menampilkan pesan error dan meminta dan memintanya ulang. Lalu yang ketiga di sini ada deskripsi use case untuk kelola sidang. Aktor yang terlibat adalah koordinator TA, mahasiswa, dosen pembimbing, dosen PA, dan dosen penguji. Di sini, untuk triggernya adalah koordinator TA ingin mengatur jadwal penting seperti pendaftaran, seminar proposal, sidang akhir, dan deadline revisi. Preconditionnya, koordinator TA di sini sudah login. Lalu untuk post conditionnya jadwal sidang atau deadline tersimpan. Lalu notifikasi terkirim ke aktor yang terkait. Nah, di sini untuk yang pertama, sukses skenario-nya koordinator TA membuka menu jadwal dan notifikasi. Lalu, koordinator TA menambahkan jadwal baru seperti jenis kegiatan, tanggal, waktu, ruangan, dan pesertanya. Lalu di sini sistem akan menentukan penerima notifikasi seperti mahasiswa, pembimbing, penguji, dan dosen PA sesuai jenis kegiatan. Lalu sistem akan mengirim notifikasi ke penerima seperti lewat email atau notifikasi in-app. Lalu yang kelima di sini aktornya akan seperti mahasiswa atau dosen membuka menu notifikasi dan jadwal. Lalu untuk alternatif flow-nya di sini koordinator TA dapat mengubah atau menghapus jadwal sistem yang mengirimkan notifikasi perubahan jadwal kepada semua penerima. Yang kedua, jika pengiriman notifikasi gagal, misal email error, sistem mencatat log kegagalan dan menampilkan indikator pada koordinator. Oke, lanjut. Nah, baik sekarang saya akan menjelaskan tentang ORM berdasarkan aplikasi ini. Baik, agar mempermudah penjelasan, aku akan memperlihatkan ORM-nya di Drawio. Baik, di sini terdapat 5 entitas, yaitu mahasiswa, proposal, bimbingan, lalu ada sidang, lalu ada dosen. Di sini mahasiswa sebagai pengguna sistem utamanya. Lalu bimbingan ini sebagai objek transaksi pencatatan aktivitas konsultasi. Dosen di sini sebagai pembimbing, penguji, dan koordinator TA. Lalu sidang sebagai tahap akhir evaluasi. Lalu untuk hubungannya di sini mahasiswa melakukan bimbingan dan bimbingan dilakukan oleh mahasiswa. Dan nantinya di sini ada tanda seperti bulat ini. Itu artinya bimbingan hanya boleh dilakukan dengan satu mahasiswa seperti itu. Lalu untuk di sini proposal dengan mahasiswa. Di sini mahasiswa hanya boleh memiliki satu proposal. Lalu proposal hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Lalu untuk proposal dengan bimbingan, di sini uh, proposal dibahas dalam bimbingan, lalu bimbingan membahas proposal seperti itu. Lalu untuk sidang dengan proposal, di sini sidang membahas tentang proposal seperti itu. Lalu untuk mahasiswa dengan sidang, di sini mahasiswa menempuh sidang dan sidang hanya boleh ditempuh oleh dengan satu mahasiswa seperti itu. Lalu untuk dosen dengan bimbingan, di sini dosen dibimbing dengan dosen, lalu dosen membimbing bimbingan seperti itu. Nah, bimbingan ini hanya boleh dibimbing oleh satu dosen. Lalu untuk dosen dengan sidang, di sini dosen sidang diuji oleh dosen, lalu dosen menguji sidang. Nah, di sini sidang ini hanya boleh diuji dengan satu dosen seperti itu.
Baik, lanjut ke kelas diagram. Di sini terdapat kardinalitas untuk masing-masing entitas, yaitu seperti mahasiswa yaitu bersifat one to many. Dan di sini kenapa ada nol? Karena di sini bersifat opsional. Mahasiswa bisa saja tidak melakukan bimbingan. Di sini juga mahasiswa dengan proposal one to one, dan di sini ada nol karena mahasiswa bisa saja tidak mengirim proposal. Tapi jika ia mengirim proposal, ia hanya boleh mengirim satu proposal seperti itu. Dan ini untuk proposal bersifat one to many, ya itu satu proposal bisa dibimbing oleh bisa bisa melakukan banyak bimbingan. Kalau di sini proposal dengan sidang, di sini satu proposal bisa melakukan banyak sidang. Kalau untuk dosen one to many kebimbingan, di sini satu dosen bisa melakukan banyak bimbingan. Lalu di sini untuk dosen dengan sidang, satu dosen bisa melakukan banyak sidang seperti itu. Lalu spesifikasi di sini mahasiswa primary key-nya NIM yaitu ID 2024 010101, 2024 sebagai tahun, 08 sebagai prodi, dan 1 sebagai 1 sebagai nomor urut. Nah, di sini untuk yang lainnya adalah nama varchar 128, itu adalah nama lengkap mahasiswa, untuk total SKS, total JSTP, menggunakan training INT dan small INT. Dengan panjang 3 dan 5. Nah, tabel dosen di sini ada 3 role, yaitu sebagai koordinator, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Untuk pembedanya ada di prefix, ada di prefixnya. Jadi itu awal ini. Di sini ada 9 sebagai prefix koordinator, 2005 sebagai tahun masuk, 08 sebagai jurusan, dan 001 sebagai nomor urut. Nah, untuk dosen pembimbing prefixnya adalah 8 tahun, jurusan, nomor urut sama. Dosen penguji prefixnya sebagai 7, itu prefix penguji adalah 7. Lalu di sini ada tahun masuk, jurusan, nomor urut sama. Di sini role enum yaitu ada 3, dosen, koordinator, dan penguji. Di sini dosen pembimbing ya. Untuk tabel proposal di sini ID 2024 021 021 ini sebagai NIM mahasiswa. Lalu ada kode proposal yaitu adalah 1, dan nomor urut yaitu adalah 01 seperti itu. Lalu untuk bimbingan di sini ada NIM mahasiswa juga. Lalu ada kode bimbingan yaitu adalah 2, dan nomor urut adalah 05 seperti itu. Lalu untuk tabel sidang di sini ada NIM mahasiswa diikuti dengan kode sidang yaitu adalah 3. Lalu ada nomor urut 01 seperti itu, dan lalu di sini untuk status sidangnya ada enum menunggu jadwal, dijadwalkan, selesai, lulus, tidak lulus, atau revisi sidang. Lalu di sini juga ada beberapa foregi yang terlibat dari sidang yaitu adalah NIM, NIDN, ID proposal. Di sini di bimbingan juga ada, di sini itu ada NIDN, NIM, dan ID proposal. Nah, lalu ada status dengan enum menunggu ACC revisi. Lalu di sini bukti foto kita menggunakan varchar 255, nah itu karena kita menggunakan pad atau link foto bukti bimbingan seperti itu. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.